Lantas apakah kasus satu keluarga tewas mengering ini terkait dengan paham tertentu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Adrian. Selamat sore. Pak Adrian, jika kita berkaca pada kasus ini banyak sekali hal-hal yang dianggap janggal begitu, baik itu isu-isu terkait menganut paham tertentu dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Anda, hal-hal apa saja yang harus disoroti dalam kasus ini? Ya, saya kira bukan janggal ya, tetapi eh, apa saling bertentangan gitu atau bertabrakan gitu. Ya. Kalau memang benar bahwa mereka itu kelaparan tadi, kenapa kok masih ada bungkus nasi gitu ya? Kalau dikatakan bahwa mereka itu secara sengaja melaparkan diri gitu ya, tapi lalu kenapa kemudian ada waktu kematian yang berbeda-beda. Nah, itu yang lalu membuat kemudian teori bahwa mereka sebetulnya adalah penganut satu sekte ya yang bersifat apokaliptik, itu mungkin juga tidak benar juga gitu ya, karena tadi masih ada beberapa fakta yang saling tabrakan tersebut. Begitu. Ya, Pak Adrianus, kalau kita lihat di lokasi kejadian ditemukan bungkus makanan, kemudian ada juga kapur barus di sekitar jenazah, kemudian waktu kematiannya pun berbeda-beda. Apa analisa Anda melihat kasus yang ada di Kalideres ini? Ya, jadi saya membuka kedua kemungkinan besar itu. Kemungkinan pertama adalah bahwa sebetulnya di antara keempat orang yang meninggal ini, tidak semua berada pada satu kesamaan, yakni sama-sama ingin mati kelaparan. Gitu. Jadi mungkin ada satu, dua atau tiga yang mungkin tidak mau mati kelaparan, tapi kemudian ditutup akses terhadap makanan minum oleh yang lain, ya. Nah, maka kemudian lalu akhirnya meninggal yang satu, dua atau tiga. Nah, yang terakhir lalu setelah melihat bahwa yang ditutup aksesnya itu kemudian sudah mati, maka lalu kemudian dia dengan sukarela melaparkan diri juga hingga kemudian mati. Nah, itu teori yang pertama, artinya teori di mana ada di antara mereka yang memang terpaksa atau dipaksa untuk melaparkan diri, gitu. Nah, tapi lalu yang teori kedua adalah teori yang mengasumsikan bahwa di antara mereka itu semua punya satu kemauan yang sama untuk melaparkan diri, ya. Jadi kelaparan sebagai satu pilihan. Nah, untuk mati gitu ya. Nah, maka tentu lalu kita berpikir apa ya yang membuat lalu mereka ingin amat susah ya, amat menderita di akhir hidupnya. Maka jangan-jangan ini satu pemberlakuan dari konsep silih ini, konsep mengorbankan diri, membuat diri menderita untuk kemudian mendapatkan satu kenyamanan, satu kesenangan di dunia yang lain, di dunia yang jauh di sana. Itu kan cara berpikir apokaliptik begitu, gitu ya. Nah, apakah ini begitu ya? Saya juga nggak tahu karena kita sama-sama berteori nih, begitu. Oke, Pak Adrian, ini polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini, khususnya terkait penyebabnya. Jika hal-hal atau fakta-fakta yang tadi Anda kemukakan ini ditemukan, di mana ada fakta bertentangan satu dan lainnya, dari mana penyidik bisa memulai atau seharusnya memulai penyelidikan ini untuk menyampai pada kesimpulan bahwa penyebab kematian satu keluarga ini adalah faktor tertentu? Ya, saya kira kepolisian nampaknya belum final ya dalam rangka pengumpulan fakta tersebut. Jadi saya juga mendengar misalnya dalam rangka otopsi masih ada beberapa tes laboratorik yang dilakukan untuk misalnya mengetahui ada racun apa enggak yang ada dalam darah mereka. Nah, maka ketika semua pengumpulan itu selesai dilakukan, ya lalu kemudian polisi terpaksa harus melakukan suatu pembuatan order ya, pembuatan peringkat mengenai teori-teori yang diperkirakan paling masuk akal. Saya misalnya pernah berpikir mengenai adanya teori orang kelima, ya, orang yang mendorong pembunuhan, lalu kemudian mengunci pintu dari luar, ya, tapi tangannya masuk dari jendela misalnya, lalu kemudian juga mengunci dari luar terkait dengan pagar. Masalahnya adalah bahwa kalau kita lihat pagarnya, tadi digambarkan itu, pagarnya tinggi sekali. Orang nggak mungkin bisa dari luar itu masuk
meloncat begitu ya, karena rapat sekali dengan pationya gitu ya. Jadi dengan kata lain, ya memang hanya 4 orang ini saja yang memutar-muter mengenai bagaimana cara mereka akhirnya mati. Apakah keempatnya memang dengan sukarela mati, atau ada 1, 2, 3 dari mereka yang menolak mati dan kemudian lalu ditutup aksesnya ya terkait dengan makanan dan minuman. Begitu. Ya, motif apa atau hal-hal apa saja yang bisa menjadi pemicu yang melatar belakangi peristiwa semacam ini, Pak Adrianus? Ya, saya tadi sampai pada dua hal tadi, karena kalau soal motif miskin ya, tidak punya makanan sama sekali, ya saya kira ini kan situasi mereka berada di lumbung padi ya. Masa kemudian lalu tidak bisa cari makanan sama sekali, itu saya kira hal yang agak susah diterima begitu ya. Maka lebih tadi bahwa mereka memang ingin mati secara kemauannya. Begitu. Oke, banyak fakta yang bertentangan. Kita nantikan terus penyelidikan polisi nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Pak Adrianus Meliala sudah meluangkan waktu untuk kami di iNews Sore. Selamat sore.